Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Piala Asia terburuk, pelatih Jepang sebut Indonesia layak ke final. Pelatih Guinea pasang target bahwa timnya lolos Olimpiade setelah 56 tahun. STY siapkan pengganti Justin Hubner jelang laga kontra Guinea. Indra Syafri minta Chance Revan bela Timnas U20. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Beragam dukungan didapatkan oleh Marten Paes selama menjalani proses naturalisasi Timnas Indonesia. Marten Paes pun berharap dapat segera tampil untuk Timnas Indonesia dalam ajang mendatang. Dengan demikian, pemain 25 tahun ini dapat membalikan dukungan dari supporter yang telah diterimanya selama kurang lebih 3 tahun. Ya, tak hanya ketika mendekati momen sakral ucap sumpah WNI, namun dukungan kepada Marten Paes telah mengalir jauh sebelum resmi menjadi pemain berpaspor Indonesia. Lebih lanjut, Marten Paes juga mengatakan bagaimana harapannya untuk sepak bola Indonesia. Kiper satu kompetisi dengan Lionel Messi ini ingin membawa skuad Garuda dalam level yang lebih kompetitif. Pasalnya, Marten Paes yakin bahwa Indonesia punya potensi besar untuk menuju ke level dunia. Ia berharap kesempatan debut menerpa dirinya dalam agenda terdekat, di mana calon kiper nomor 1 ini menyinggung soal Olimpiade Paris 2024 hingga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun untuk Olimpiade Paris di Juli mendatang, kesempatan Marten Paes untuk debut pun sangat terbuka. Sebab FIFA memperbolehkan tim dengan kategori U23 diperkuat maksimal 3 pemain pada usia yang lebih di atasnya. Maka bisa saja Marten Paes tampil bersama level kategori U23. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia U23 pada pagelaran Piala Asia U23 2024 meski dikalahkan oleh Timnas Irak U23 pada perebutan juara ketiga. Presiden Jokowi meminta para pemain tetap semangat karena masih akan berlaga memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Apresiasi bukan hanya untuk pemain tetapi juga staf kepelatihan hingga sang pelatih Shin Taeyong. Jokowi pun optimistis Timnas Indonesia U23 dapat merebut tiket Olimpiade 2024 sebab Timnas Indonesia U23 memang masih memiliki satu kesempatan meraih tiket Olimpiade yakni bertanding dengan Timnas Guinea U23 di babak playoff. Laga ini bakal digelar di INF Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei mendatang. Mantan pelatih Timnas Vietnam Philippe Trochy memberi peringatan kepada Timnas Indonesia U23 jelang melawan Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Trochy memberikan pujian setinggi langit terhadap kekuatan Timnas Guinea U23. Bahkan, ia memberi pesan agar tim manapun bisa menghindari wakil Afrika tersebut. Menurutnya lebih mudah bagi tim Asia Tenggara untuk bermain di Piala Asia ketimbang harus menghadapi tim Afrika di Paris. Paris merupakan rumah kedua bagi banyak pemain Afrika yang secara tak langsung kata-kata Trochy mengingatkan Indonesia untuk tidak mengambil resiko bermain melawan Guinea. Sulit bermain melawan tim-tim Afrika, apalagi di Paris, ucap Philippe Trochy. Pelatih Guinea Kaba Diawara bertekad untuk membawa timnya ke Olimpiade Paris 2024. Satu tiket turnamen sepak bola Olimpiade Paris 2024 akan diperebutkan antara Guinea dan Timnas Indonesia U23 pada 9 Mei mendatang di Clairefontaine, Prancis. Kedua tim sama-sama mengincar sejarah setelah lama tak tampil di turnamen sekelas Olimpiade. Terakhir kali sepak bola Guinea berlaga di Olimpiade adalah pada tahun 1956 di Melbourne. Sementara itu, Timnas Indonesia bertekad menulis sejarah baru sebab belum pernah berpartisipasi dalam Olimpiade. Maka dari itu, demi mencapai target tersebut, Federasi Guinea menunjuk pelatih Kaba Diawara yang merupakan mantan pemain Arsenal dan PSG. Dengan membawa Guinea tampil di Olimpiade, hal itu akan menjadi sebuah pencapaian besar dalam hidup Kaba Diawara.
Dengan tekad yang sama-sama besar, bukan tak mungkin melawan Guinea U23 bakal lebih sulit daripada pertandingan melawan Irak U23 di perebutan juara 3 AFC U23 ASEAN Cup 2024 kemarin. Maka dari itu, skuad Garuda Muda harus lebih bersiap diri dan tampil semaksimal mungkin demi mengamankan tiket lolos Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi laga tak mudah kontra Guinea sebab wakil Afrika tersebut diperkuat oleh banyak pemain-pemain top. Salah satunya adalah gelandang yang memiliki harga pasar mencapai 44 miliar rupiah, Aguibo Kamara. Aguibo Kamara yang berposisi sebagai gelandang serang saat ini berstatus pemain Olympiakos yang tengah dipinjamkan ke klub Liga 1 Yunani lain yakni Atromitos. Selain itu, Guinea juga berpotensi diperkuat Ilex Moriba yang merupakan pemain jebolan Akademi Barcelona. Ia beroperasi sebagai gelandang mencatatkan 24 penampilan bersama RB Leipzig di musim 2021-2022. Karena itu, secara pengalaman, gelandang bertinggi badan 185 cm ini sangatlah mengerikan. Apalagi ditambah pelatih Guinea U23 Kaba Diawara yang merupakan ex-pemain Arsenal, Bordeaux hingga Paris Saint-Germain ini pelan-pelan mendongkrak performa Timnas Guinea Senior. Dengan susunan tersebut, tentu Timnas Indonesia U23 wajib lebih waspada terhadap permainan Guinea. Bukan tak mungkin Garuda Muda mampu mengembangkan para jebolan akademi bergengsi tersebut. Sebagaimana diketahui, Alfeandra Dewangga sebenarnya dipanggil Sintayong saat persiapan Piala Asia U23 2024. Namun, baik PSIS Semarang itu terpaksa dicoret karena dalam pemulihan pasca operasi. Posisinya lantas digantikan oleh Nathan Joon dan Justin Hubner. Namun kini, Hubner harus kembali ke klubnya Cerezo Osaka yang tampil di J1 League. Sehingga Dewa dikabarkan bakal menggantikan Justin Hubner yang tak bisa tampil di playoff Olimpiade Paris 2024. Dewangga merupakan pemain kunci ketika Indonesia mengalahkan Taiwan dan Turkmenistan di babak kualifikasi. Saat ini pun pemain berpostur 179 cm itu diketahui sudah pulih dari cederanya dan telah bermain penuh 90 menit ketika PSIS Semarang melawan Persija Jakarta pada laga terakhir Liga 1 musim ini. Menarik untuk dinanti bagaimana kiprah Dewangga jika benar memperkuat Garuda Muda kontra Guinea. Pelatih Indra Syafri memastikan bahwa pemain keturunan John Revan merupakan bagian dari skuad Timnas Indonesia U20, mengingat John Revan masih berusia 18 tahun. Pemain berposisi penyerang ini tercatat membela Dordrecht U21 dan telah tampil dalam 19 pertandingan dengan koleksi 6 gol di musim ini. Sebelumnya, pemain kelahiran Belanda itu sudah datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasinya. Menurut Indra Syafri, pemain keturunan yang dinaturalisasi pastinya sudah memenuhi berbagai kriteria. Salah satunya perihal kualitas. Sejatinya, kualitas dari Revan telah secara langsung dilihat oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong di Belanda lalu. Sementara itu, pada Selasa 30 April kemarin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menjamu kedatangan Jens Revan serta Kelvin Verdong di Jakarta, yang merupakan salah satu bagian dari proses naturalisasi. Kemenangan Jepang atas Uzbekistan menjadikan Samurai Biru kampion di ajang Piala Asia U23 tahun ini. Pelatih Go Oiwa justru mengeluarkan statement di luar dugaan. Dikutip dari akun TikTok @ngovamarasoli, menyebutkan bahwa pelatih Jepang tersebut menginginkan final yang ideal menghadapi Timnas Indonesia U23. Bahkan Go Oiwa menyinggung mengenai indikasi kecurangan Qatar di laga perdana menghadapi Timnas U23 yang saat itu dipimpin oleh wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov dan Sivakon Puudom sebagai wasit VAR. Piala Asia terburuk sepanjang sejarah kali ini adalah tuan rumah Qatar yang selalu membelah tim-tim dari Timur Tengah. Lawan ideal bagi kami seharusnya Timnas Indonesia jika tak dicurangi wasit. Timnas Indonesia lebih layak di partai final dibandingkan Uzbekistan. Mengutip pernyataan yang diposting dari akun TikTok tersebut. Terlepas benar atau tidaknya pernyataan itu, nyatanya memang Timnas Indonesia kerap dirugikan oleh pengadil lapangan di Piala Asia lalu.